Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Oke, jadi di video kali ini tuh aku akan bahas rangkuman hasil dari sosialisasi daring SNMPTN UTBK SBMPTN 2021 yang sudah diselenggarakan oleh pihak LTMPT secara live streaming. Teman-teman boleh mencatat supaya informasi yang akan aku jelaskan nanti bisa kalian ketahui, karena kita perlu membuat yang namanya sebuah planning. Kalau kita udah tahu nih tanggal sekian untuk pendaftaran UTBK ataupun SNMPTN, jadi kan sudah tahu. Jangan sampai ketinggalan ya apa yang aku informasikan nanti. Seperti biasanya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Oke, yang pertama akan aku jelaskan tentang yang namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, di mana di sini yang sudah dijelaskan oleh LTMPT kemarin ya pada saat live streaming, yaitu ada persyaratan sekolah, di mana sekolah tersebut yaitu SMA, MA, dan SMK yang memiliki NPSN atau nomor pokok siswa nasional. Terus dilanjutin juga ada sekolah tersebut itu mengisi PDSS yang eligible. PDSS itu pangkalan data sekolah dan siswa. Yang eligible tuh maksudnya yang memenuhi persyaratan, itu sudah dijelaskan. Pokoknya sekolah itu sudah mengerti ya tentang itu. Dan di sini juga sekolah ya baik SMA, MA, dan juga SMK itu ada kriteria berdasarkan akreditasi nih. Jadi ada seperti kuotanya gitu. Setiap akreditasi yang memiliki akreditasi A yaitu kuotanya sebanyak 40%. Terus kalau akreditasi B yaitu 25%, sedangkan yang C adalah 5%. Dan dihitung juga nanti sekolahnya akan membuat berapa siswa sih yang akan didaftarkan pada saat SNMPTN. Jadi teman-teman bisa menunggu saja dan sambil nanti ada info dari sekolah masing-masing. Kemudian di sini juga ada namanya persyaratan peserta dari SNMPTN, yaitu adalah siswa kelas 12 SMA, MA, atau SMK yang memiliki prestasi akademik dan juga sesuai persyaratan dari masing-masing PTN. Dia tuh siswa juga itu harus memiliki yang namanya NISN yang sudah terdaftar pada PDSS. Jadi ini tuh sudah didaftarkan oleh sekolah jika kalian memang terdaftar nantinya ketika SNMPTN ya. Karena ada beberapa kuota dari setiap sekolah itu sesuai dengan akreditasi masing-masing. Selanjutnya di sini nilai rapor semester 1 sampai 5 itu sudah diisi di PDSS. Pokoknya itu nanti bagian dari sekolah yang akan mengisinya seperti itu. Dan di sini juga jika teman-teman memilih program studi di bagian seni ataupun olahraga, maka wajib untuk mengunggah yang namanya portofolio. Kemudian untuk pilihan program studi itu di sini siswa boleh memilih 2 program studi untuk 1 atau 2 PTN ya. Pokoknya ikutin aja persyaratannya. Kemudian jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN yang provinsinya tuh sama dengan asal sekolah kalian. Contohnya nih, misalkan kalian itu berasal dari Jawa Barat. Nah, berarti ketika kalian memilih, maka harus universitas yang berada di provinsi Jawa Barat tersebut ya. Yang ketiga adalah jika pilihan kalian tuh cuma satu program studi nih, boleh memilih PTN di provinsi manapun. Jadi kalau kalian milihnya cuma satu program studi, maka boleh milih PTN di provinsi manapun. Di sini juga ada saran dari LTMPT saat live streaming, yaitu sebaiknya tuh tidak lintas minat ya. Tapi ada tapinya nih, yaitu tergantung dengan PTN yang kalian ambil. Oke, jadi di sini tuh ada yang namanya alur pendaftaran dari SNMPTN. Yang pertama itu kita harus mendaftarnya dulu. Mendaftarnya itu kan ada di laman LTMPT ya. Selanjutnya kita memilih PTN atau universitas yang akan kita ambil sekaligus program studinya. Kemudian nih, jika yang memilih program studi seni ataupun olahraga itu harus mengunggah portofolio. Jadi portofolio itu seperti keahlian kita itu
di bidang seni ataupun olahraga itu apa gitu ya, misalnya menari ataupun misalkan kita bidang olahraganya bisanya tuh di bagian basket. Nanti kalian tuh biasanya mengunggah semacam video, tapi ini disesuaikan juga dengan universitas masing-masing ya. Nanti bisa kalian lihat persyaratannya. Setelah mengunggah portofolio bagi yang memilih seni dan juga olahraga, yaitu kita nanti dari LTMPT itu akan diseleksi. Setelahnya itu nanti ada pengumuman dan juga daftar ulang. UTBK 2021 itu kalau kalian sudah menonton live streamingnya bahwa ada TKA, yaitu tes kompetensi akademik. Mungkin sebagian orang ada yang merasa senang, ada juga yang aduh kok cuma ada TKA sih, kenapa nggak TPS aja. Nah ini jadi bisa kalian planning ya belajarnya ke depan itu bagaimana, dan di sini akan aku jelasin juga pelaksanaan tesnya nih, yaitu dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu ada 14 hari dan 28 sesi. Jadi dari satu hari itu ada 2 sesi. Terus setiap peserta itu hanya diperbolehkan 1 kali tes saja. Nanti teman-teman bisa lihat ya, yang aku cantumin itu gambarnya. Di sini ada yang namanya metode tesnya tetap, yaitu menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Terus di sini ada setiap peserta itu diberikan hasil tesnya secara individu. Jadi yang lain nggak bakal ada yang tahu hasil kalian itu berapa. Jadi di sini tuh ada namanya persyaratan peserta UTBK 2021. Yang pertama, kalian itu harus punya akun dari LTMPT. Jika teman-teman angkatan tahun 2019 dan 2020 karena sudah memiliki akun LTMPT, maka tidak perlu membuat baru ya. Kemudian ada membayar biaya UTBK. Jadi biaya UTBK di sini tuh untuk kelompok Saintek dan juga Soshum berdasarkan live streaming kemarin sudah dijelaskan sebesar Rp200.000. Sedangkan untuk kelompok ujian campuran membayar biaya sebesar Rp300.000 ya. Terus di sini juga lulusan tahun 2021 dan atau lulusan paket C itu maksimal umurnya 25 tahun per 1 Juli 2021. Jadi kalian bisa cek nih umur kalian itu sudah berapa, apakah masih bisa untuk mengikuti seleksi SBMPTN atau tidak. Di sini untuk prodi Saintek yang memilih program studi bidang Saintek itu akan mengerjakan soal ujian berupa TPS dan juga TKA Saintek. Sedangkan untuk yang memilih program studi bidang Soshum itu sama aja TPS juga dan TKA Soshum. Sedangkan prodi campuran, yaitu Saintek dan Soshum, maka akan mengerjakan soal ujian berupa TPS, TKA Saintek, dan juga TKA Soshum. Ada alur pendaftaran UTBK 2021. Pertama, harus meregistrasi akun dari LTMP tersebut, yaitu jika kalian udah punya akun, maka harus registrasi dengan mengisikan yaitu NISN, NPSN, dan juga tanggal lahir. Nanti disesuaikan saja jika kalian sudah punya akunnya ya, dan membuka halaman websitenya tersebut. Selanjutnya di sini, kalian perlu meloginnya ke laman LTMPT, yaitu https://portal.ltmpt.ac.id. Selanjutnya, kalian perlu pilih menu verifikasi dan juga validasi data siswa. Di menu ini tuh nanti kalian akan mengisikan biodata, terus mengunggah pas foto yang terbaru dan juga berwarna ya. Terus verifikasi biodata, kalau udah selesai maka verifikasi biodatanya. Yang keempat itu kalian pilih menu pendaftaran UTBK nih. Jadi di menu pendaftaran UTBK itu akan memilih namanya lokasi pusat UTBK di PTN. Jadi kalian itu, rumah kalian itu lebih dekatnya ke lokasi pusat UTBK di PTN mana. Bisa kalian pilih. Terus ada juga pilih jenis dan sesi ujiannya itu. Nanti ketika sudah milih ini, nanti akan mendapatkan slip pembayaran untuk membayar UTBK. Selanjutnya ini ada alur yang kelima, yaitu membayarnya tuh di bank, yaitu bisa pakai Mandiri, terus juga Bank BNI ataupun Bank BTN ya. Pembayaran itu dicatat nih bahwa paling lambat 1 kali 24 jam. Jika kalian lebih dari waktu tersebut, maka kalian tidak akan bisa membayarnya guys. Jadi dilihat lagi ya waktunya. Yang keenam adalah login lagi setelah mendaftar, itu login ke akun LTMPT. Terus pilih menu pendaftaran UTBK untuk bisa mencetak kartu peserta. Yang ketujuh adalah mengikuti tesnya.
Di sini ada beberapa informasi dari LTMPT kemarin, yaitu adalah UTBK itu dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Terus UTBK-nya dilaksanakan pada 2 gelombang, di mana per gelombangnya itu dilaksanakan selama 7 hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk gelombang yang pertama, kalian perlu mencatatnya yaitu tanggal 12 sampai 18 April 2021. Sedangkan untuk di gelombang kedua yaitu tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Terus di sini juga terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pagi dan siang. Ada informasi juga nih, bagi kalian yang mau milih 2 program studi ataupun 1 program studi itu bagaimana? Di sini diberitahukan bahwa jika kalian itu memilih 2 program studi, untuk yang SBMPTN ya, yaitu 2 program studi tapi milihnya 1 PTN aja, atau jika pilihnya 1 program studi di 2 PTN. Contoh nih, kalian tuh mau milih 1 prodi 2 PTN. Di sana mau ngambil kedokteran UI, terus PTN lainnya adalah kedokteran Unpad. Atau kalau 2 prodi dan 1 PTN, misalnya nih PG PAUD UPI atau PG PAUD UPI dan Pendidikan Manajemen Perkantoran UPI. Nah, terakhir adalah mengunggah dokumen portofolio jika pilihan program studi kalian seni dan olahraga. Itu wajib banget ya untuk mengirimkan portofolio. Oke, jadi di sini tuh ada jadwal UTBK SBMPTN 2021, bisa teman-teman catat dan juga kalau mau di screenshot juga boleh untuk yang jadwalnya ini, karena itu bisa kalian nanti direncanakan ya, maksudnya udah dibuat tanggal sekian itu ngapain aja sih dari UTBK gitu ya, registrasi akun, terus juga pendaftaran, terus ini ada pelaksanaan UTBK gelombang 1 dan gelombang kedua, terus juga ada pengumuman hasil jalur SBMPTN yaitu di tanggal 14 Juni 2021 ya. Insya Allah di tanggal segitu akan ada pengumuman SBMPTN. Semoga teman-teman semua bisa menjadi mahasiswa di PTN yang kalian pilih nanti. Oke, di sini jadi ada berikut materi tes TKA, ada kelompok saintek, soshum, dan juga campuran. Bagi kelompok saintek nih, ada MTK, fisika, kimia, dan biologi. Terus ada di bagian kelompok soshum, ada apa aja, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Dan lumayan banget nih bagi teman-teman yang soshum itu tidak ada matematika. Tapi kalian perlu ekstra juga karena ekonomi dan geografi itu ada perhitungannya juga ya. Terus ada di sini kelompok campuran yaitu mengikuti tes TKA berupa TKA Saintek dan TKA Soshum. Pokoknya di kelompok campuran ini perlu sangat-sangat ekstra karena materi yang akan kalian pelajari itu banyak banget, tapi tetap semangat, semoga kalian bisa. Sudah dijelaskan juga waktu pelaksanaan UTBK 2021, ini ada berupa ada jam-jamnya gitu, waktunya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan juga waktu Indonesia Timur. Teman-teman bisa melihatnya juga, ada sesi pagi dan juga sesi siang. Ini perlu diperhatikan jika kalian sudah mendapatkan sesi pagi atau sesi siang ya. Pokoknya ini bisa kalian catat ataupun kalian screenshot. Pokoknya gimana pun ini harus kalian tahu. Jadi di sini tuh aku akan memberikan informasi. Mungkin baik banget teman-teman yang bertanya, apakah boleh jika sudah lolos SNMPTN untuk mendaftar SBMPTN lagi? Yaitu jawabannya adalah tidak boleh. Untuk alasannya itu memang tidak diberitahu ya guys. Jadi intinya dari pihak LTMPT sendiri itu tidak membolehkan peserta yang sudah lolos SNMPTN untuk mendaftar SBMPTN. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya hasil rangkuman LTMPT kemarin. Dan untuk teman-teman semangat terus. Pokoknya apapun kesempatan yang kalian dapatkan, baik itu SNMPTN ataupun SBMPTN, harus benar-benar diperjuangkan. Pokoknya pilihlah program studi yang memang kalian inginkan, terus juga yang realistis ya, milih program studi ataupun universitas, supaya nantinya itu kalian bisa lolos, serta bisa kuliah juga sampai wisuda guys. Oke, aku tunggu kabar selanjutnya dari teman-teman semua akan di tanggal ini ya, saat pengumuman SBMPTN nanti 14 Juni 2021. Pokoknya tulis di kolom komentar apapun program studi yang kalian inginkan supaya kita bisa mendoakan bersama-sama. Oke, next video. Dadah!